Maksudnya yang menjelaskannya maunya penceramah yang materinya fikih, kita ini tentang akhlak. Tapi karena sudah ada yang minta lebih disampaikan, belum sampaikan supaya yang salah paham. Yang kedua, yang pertama itu sampai nanti ya, penggalian tubuhnya dan sampai ini selesai pokoknya. Kalaupun nanti untuk ngasih orang yang jadi imamnya, tak boleh hanya di situ. Intinya untuk penyelenggaraan jenazah. Satu. Yang kedua, bila dia punya hutang, bayarkan hutangnya dengan harta yang ditinggalkan. Ya. Dua. Yang ketiga, kalau dia punya wasiat, ambil dari harta yang ditinggalkan tadi untuk menyelesaikan wasiatnya. Misalnya yang berwasiat, sama aku meninggal, janganlah ya, aku berwasiat supaya ada duitku 100 juta ya. Nanti 5 juta wakafkan ke masjid. Aku wajib ke wakaf. Karena batas wasiat itu sulusun minat tilkah, 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Tapi kalau dia bilang ya setengahnya kena wakafkanlah harta yang kau tinggalkan, ada sah. Hanya boleh sulusun 1/3, setengah ada boleh. Dan wasiat tidak berlaku bagi ahli waris. Aku berwasiat namun aku meninggal, kayaknya anakku yang pertama itu dapat ruko yang di Firman, yang satu yang di Emboya, yang satu lagi yang di Jalan Subrantas misalnya, itu anaknya yang ketiga. Jadi adil sudah ingat wasiat itu, kata belum? Karena sudah masuk dengan adanya hukum warasah, kan berlaku. Itu kalau ada yang nuntut, aku sudah nih ya, abang man wasiat dasar aku nih. Itu yang adik-beradik yang lain tidak setuju, ahli waris yang tak setuju datang ke pengadilan, Allah itu yang nuntut, yang merasa miliknya. Kenapa? Tak berlaku wasiat untuk ahli waris. 3 sudah selesai semua yang 3 ini ya. Barulah yang disisanya itu namanya warisan. Dan itu dibagikan secara hukum warasah, hukum faraid. Berapa masing-masing dapatnya ada. Contohnya bila dia punya anak lelaki 2, seekor berbini, seekor lelaki, dan ada istri, istrinya mendapatkan sumun 1/8. Itu yang didulukan. Sisanya barulah dibagikan 2 anak ini. Yang lelaki mendapatkan 2/1 di atas perempuan, dan itu hukum Allah, kada boleh berubah. Kada boleh berubah. Yang mamanya adalah kamu berdua beradik, dah bagi 2 aja sama-sama rata, kada boleh. Temakan yang bukan hak, hukumnya haram. Nah, jadi kalau dia belum dibagikan, belum dibagikan tadi, itu namanya harta warisan. Kalau masing-masing sudah dapat, itu kan ada lagi harta warisannya, harta milik ahli waris. Jadi kalau punya hendak menyelamat misalnya mahaul dengan harta yang sudah dibagi, anak pertama misalnya yang tadi yang lelaki, ini mengadakan dengan duitnya, kan masalah. Tapi ini harta warisan, ada lagi warisan namanya sudah dapat. Yang tidak boleh tadi, yang tidak boleh itu, ini meninggal abahnya misalnya. 2 anak lelaki, seekor berbini. Yang memegang ini misalnya keuangannya anaknya yang lelaki karena mengurusi usaha abahnya. Lalu diambilnya duit di bank 10 juta untuk acara menikah hari, tidak boleh. Kenapa? Bagikan dulu. Bagikan dulu. Subhat ini jadinya. Kenapa? Bisa jadi ya, nang mamaknya kada setuju.
Jadi mana tahu inya ibu sambung, ibu tirinya bukan ibu kandung, tetap orang dapat sependapat. Kenapa itu bisa mengatakan mama masa kadar itu? Ini kan aja dasar askara abah tua. Ini kan duit abah tuh tak lagi duit abah namanya tuh. Itu sudah punya hak ahli waris, hukumnya kayak itu. Nah ini yang dimaksudkan. Maka itu jangan langsung bagikan dulu. Sudah bagikan, kalau musyawarah. Ini memang duitnya belum, pembagiannya dulu. Bukan masa membagikan duitnya, pembagiannya dulu. Mama dapat sumur lah. Ini kami berdua dapat, yang ulun dapat 2/1. Bagikanlah di situ. Lalu beriuran untuk hajatan 3 hari, untuk 7 hari, nyelawin 40 hari, 100 tahun, bebas. Selesai sudah urusan. Kenapa? Nah ini jadi catatan. Turun tanah 3 hari, 7 hari, nyelawe 40 hari, 100 tahun. Itu hukumnya bukan wajib. Yang wajib itu yang mana? Menyegerakan, membagikan warisan itu yang wajib. Membagikan warisan tadi hukumnya wajib sesuai dengan hukumnya. Sedangkan yang tadi selanjutnya sampai menghaul hukumnya sunnah. Maka itu ya diingatkan kepada kita ada 5 hal yang kita disyariatkan untuk menyegerakan. Salah satunya membagikan warisan sesuai dengan hukum waroba. Kalau tidak, hancur enak ke depan. Ustaz, di adat kami biasanya kalau salah satu dari orang tua kami meninggal, misalnya bapak kami meninggal, ibu kami masih hidup, tak dibagikan. Nanti kalau sudah mama kami meninggal, baru dibagikan. Nah, yang kita mau ikuti hukum adat, apakah hukum Allah? Maka di dalam Al-Quran Allah sudah menyinggung wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Allah berfirman dalam Al-Quran apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah Allah turunkan dari Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis, karena juga perintah Allah untuk mengikuti Nabi. Tapi mereka mengatakan kami hanya mengikuti apa yang sudah biasa dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami. Maka Allah singgung, apakah mereka tetap melakukan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka? Padahal kata Allah, mereka itu tidaklah berilmu pengetahuan dan tidaklah mendapatkan hidayah. Kenapa mengambil kebiasaan? Bukan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Nah seperti itu maksudnya. Jadi bukan berarti sudah masing-masing dapat bagiannya, lalu mengumpulkan duit berapa kita iuran nih, ya 100 misalnya. Oh ya kita 1 juta seorang, ada apa-apa. Tapi tetap Ustaz tak boleh memakan uang warisan. Itu kan warisan lagi ngarannya. Itu sudah jadi hak milik. Yang warisan itu yang belum dibagikan loh. Itu yang jangan sampai. Kenapa? Contoh kasusnya yang jadi subhat itu ada anak yatim umurnya masih 5 tahun, 6 tahun, ada yang sudah balik ya 17 tahun dengan mamanya. Lalu mamanya, ayolah kita menuju hari, diambil dari duit yang ada langsung. Yang anak itu tidak tahu apa-apa, haknya ada di situ. Itu yang bisa termakan harta anak yatim itu. Nauzubillah. Wala ta'kulu amwalal yatama zulman. Janganlah kalian memakan harta anak yatim secara zalim. Nauzubillah. Ini yang mengakibatkan jadinya syubhat. Nah, maka itu harus diperjelas. Hati-hati dengan kita. Ustaz, namun kita yang diundang kada tahu kayak apa, namun yang kada tahu itu selesai masalah. Kita kada tahu, kada masalah. Kancak diundang orang, kan sering diundang orang meninggal yang meninggal hari.
tujuh hari nyelawe kada badan kita bertakut sudah dibagikan akan warisan. Duit warisannya kada mungkin juga. Kita husnuzon saja orang kita hukum. Husnuzon orang kita tahu hukum. Maka itu memang lebih si kawan orang Sumatera Barat, orang Bukit Tinggi. Setiap diundang orang itu makan sidin. Jadi berbisik subhat ya. Oh iya paham main. Ini kedesakan, ini berilmu, ini mengaji. Muncul sidin itu mengatakan itu. Kenapa? Kalau pukul gitu. Ya, itu termakan ya. Nah, orang yang warok terhadap yang seperti ini hati-hati, apalagi termakan yang haram. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian barulah huruf ya, yakin. Yakin itu artinya tidak ada syak, tidak ada keraguan di dalam dirinya. Contohnya dengan kita setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW wajib kita yakin kebenarannya, seperti yang diyakini oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Jahal datang menemui beliau menjelaskan tentang perkataan Rasulullah SAW yang baru pulang dari perjalanan di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam satu malam Lailah, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai menembus 7 langit, melewati Sidratul Muntaha. Tujuannya Abu Jahal agar Abu Bakar As-Siddiq meragukan Nabi kita Muhammad SAW meninggalkannya. Tapi apa yang terjadi? Malahan Abu Bakar membenarkan, maka digelai dengan As-Siddiq yang membenarkan. Apa kata beliau? Jangankan berita yang dibawakan, lebih daripada itu, selama itu datang dari Rasulullah SAW, maka akulah orang yang pertama kali yang akan membenarkannya. Karena yakin. Nah, terhadap Al-Quran juga wajib kita yakin, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka orang yang benar imannya itu adalah orang yang benar keyakinannya. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, ini ya tanda yang pertama, yaitu takwa. Masuk yang kedua, yaitu adalah al-haya, malu. Apa yang dimaksud dengan haya? Wa huwa naw'an. Dijelaskan di dalam kitab ini bahwasanya haya atau malu itu ada 2 bagian. Yang pertama disebut dengan hayaun nafsaniyun. Yang kedua hayaun imaniyun. Apa yang disebut dengan hayaun nafsaniyun? Sebelumnya haya itu secara bahasa artinya malu. Wa in lam tastahmi fasna' ma syi'ta. Dalam satu hadis Nabi bersabda, bila kamu tidak lagi memiliki rasa malu, silakan kamu berbuat apa saja. Maka itu kan orang yang pada tahu sumpah itu coba di pasar intinya ada bebinian itu kecauan saja, berutang saja, karena kan hilang rasa malunya sudah. Contohnya di mana bisa kita dapati? Di Bali itu. Ya. Belum ada sampai belum ke Bali, jadi kita tahu cuma kisah orang. Ya, kisah orang itu di Bali itu. Istilah itu bikini ya, pakaian bikini. Oh, itu kan tahu sumpah. Dahulu Bapak Ibu yang berbahagia, ketika ulun masih kuliah di Mesir, tahun 1995 ulun ke Mesir bersama dengan Ustaz Effendi. Kami berdua berangkatnya samaan. Satu pesawat itu yang kuliah di Mesir cuma kami waktu itu berdua, satu pesawat yang ke Mesir yang untuk kuliah. Kami satu bangku berdua dari Jakarta tahun 1995. Dari 1995 sampai 1999 tahun 19 Ustaz Effendi boleh, tahun 2000 boleh. Jadi ketika di Mesir masa-masa itu ya,
orang perempuan pakai rok mini itu aib. Ditiringi orang kenapa? Jarang debat. Di sana waktu itu jarang. Jadi kalau ada yang pakai rok mini, itu baik juga, tapi pakai rok mini itu aib waktu itu. Wah ini gak ada lagi dah. Parah pada itu banyak sudah. Ya itu loh. Mungkin itu bilang itu juga mungkin dahulu. Nah, itu aib. Kenapa ya? Orang sumpah ada rasa malu masih untuk yang perut. Kalaupun misalnya ada yang memakai perut itu di tempat tertutup, ada acara orang gitu. Ini tempat umum, memang jarang. Nah, 5 tahun dulu di Mesir jarang melihat itu. Kenapa? Masih ada rasa haya, malu. Tapi ketika orang hilang rasa malunya, naudzubillah. Maka itu salah satu tanda orang beriman itu adalah punya rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Nah, malu di sini dijelaskan dalam kitab ini terbagi 2. Yang pertama haya'un nafsaniyun. Apa yang dimaksud dengan haya'un nafsaniyun yaitu adalah wa huwallazi khalaqallahu ta'ala bil nufusi kulliha kal haya'i min kashfil awrati wal jima'i bainan nasi. Haya' nafsi ini yaitu adalah rasa malu yang diciptakan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah pada setiap diri manusia secara umum ya. Seperti rasa malu ketika kelihatan aurat. Nah ini kita sebut tadi. Buktinya adalah orang yang lelaki bebinian bekameh di depan jalan, ada orang sumpahnya, maka itu tempatnya ada tertutup, ya kan? Saking ada rasa malunya itu. Jangankan begitu, di airport misalnya, itu kan dibuat kamarnya khusus, ruangannya khusus. Kalaupun dia tegak, ada lagi penutupnya, kan begitu? Yang tidak berkamar, ada juga yang berkamar, tapi bertutup juga. Maka itu ya kelamin kita disebut dengan alat kemaluan, ya kan? Sampai disebut itu karena merasa malu, karena itu termasuk aurat yang ditutupi. Bila nampak malu, nah itu Allah sudah ciptakan instingnya pada setiap manusia secara umum. Kemudian yang lain contohnya adalah berhubungan suami istri, bersenggama di hadapan orang lain. Nah itu juga ada rasa malu. Nah itu Allah tanamkan sudah ke dalam hati. Maka bila ada kejahatan pun juga dalam hal itu orang pasti mencari tempat yang tersembunyi. Karena walaupun melakukan dosa, masih ada juga rasa sumpahnya, rasa malunya. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini yang pertama disebut dengan haya'un nafsaniyun. Yang kedua yaitu adalah haya'un imaniyun. Apa yang dimaksud dengan haya'un imaniyun? Wa huwa ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khawfan min Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan haya'un imaniyun yaitu adalah mencegah akan diri seseorang dari perbuatan maksiat. Karena ya bahasa kita tuh segan dengan Allah, takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tanda orang yang haya'un imaniyun. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Contoh haya'un nafsaniyun itu contohnya ketika seorang wanita ditanyai, mau ya sama si ini ada belamarannya, supat-supat menjawab. Nah itu malu juga. Itu namanya haya'un nafsaniyun, bukan haya'un imaniyun. Tetapi yang dimaksudkan malu di sini yang haya'un imaniyun adalah malu untuk melakukan dosa.
malu untuk melakukan maksiat. Maka orang yang tidak tahu malu itu, kita banyak ada tahu supan. Contoh orang yang ada tahu supan itu contohnya nih dalam kehidupan kita itu orang yang tak berterima kasih. Ada tahu supan ya, dulu maaf waktu meminta ini sebagainya. Tapi ketika kayak gini ada dalam terima kasihnya dan harus ada tahu supan, ya kan? Sama dengan kita tidak tahu malu. Setiap apa yang kita dapatkan di dalam hidup kita ini semuanya karunia Allah, semuanya pemberian Allah. Tapi dengan kita malahan bermaksiat kepada Allah, pengarangnya ada tahu supan. Orang yang tidak memiliki rasa malu itulah dikatakan lemah imannya atau dianggap la iman. Ada beriman. Malu melakukan maksiat itu ya, bila orang itu dikaruniai pengetahuan di dalam dirinya tentang Allah Azza wa Jalla, itu kada wani bermaksiat. Maka ulama ada yang mengatakan ya, kalau misalnya seseorang paham satu ayat saja dari Al-Quran, artinya paham tadinya, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lam bi annallaha ya'lam. Apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah Maha melihat? Namun seseorang itu sampai sudah ke dalam dirinya taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah senantiasa melihat apa yang dilakukannya, maka kada wajib buat maksiat. Tapi kada sampai ke dalam hati, maka itu enteng saja melakukan maksiat. Ada ayat yang lain, alam ya'lam bi annallaha ya'lam ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka alam ya'lamuna annallaha ya'lam ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Dia Allah Maha melihat, Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Jadi apapun yang kita sembunyikan Allah tahu. Niat busuk kita, niat buruk kita Allah tahu. Niat baik kita pun juga Allah tahu. Apa yang kita rahasiakan ataupun apa yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka ada ulama yang mengatakan bahwasanya bertaubat atas dosa-dosa adalah wajib. Bertaubat atas dosa-dosa adalah wajib. Tetapi menghindari daripada melakukan dosa lebih wajib. Bertaubat atas dosa-dosa wajib kita lakukan. Tetapi menghindari diri kita dari melakukan dosa jauh lebih wajib, lebih utama daripada dosa. Jangan punya pikiran seperti ini. Kata Bapak Ibu makan masak yang penting kita bertaubat. Nah ini kalah. Kamu sudah bertaubat kan selesai juga urusan. Apalagi kan biasanya kalau di Mesir Bapak Ibu, khotib-khotib itu sering ulun dengar kalau ulun hadir kata-kata mereka itu sebelum menutup khutbah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat atas dosa-dosanya bagaikan orang yang tidak punya dosa. Nah ini dengan itu kenapa? Siapapun dengan kita jangankan menggunung melangit dosanya. Kalau dia bertaubat, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dan kita dilarang untuk putus asa daripada meminta ampun, bertaubat kepada Allah atas setiap dosa-dosa yang dilakukan. Karena ada hadis Nabi, man taba qabla an tatwa syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat selama matahari belum terbit
dari barat, maka Allah akan mengampuninya. Artinya Pak, sebelum kiamat, asalkan jangan lagi kiamat, bertaubat tidak ada gunanya lagi. Masih Allah akan ampuni, tetapi jangan meremehkan ini. Kenapa? Bisa bertaubat itu karunia. Jangan punya pemikiran, ada bapak ibu yang buat maksiat lagi ampun, karena sudah Tuhannya bertaubat. Yang dikhawatirkan ampun ketaubatnya kalau dikasih Allah untuk kesempatan bisa bertaubat. Kalau seandainya Allah tidak berikan taufik untuk bisa bertaubat sampai meninggal, na'udzubillah. Kenapa? Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Maha Kuasa memberikan hidayah bagi siapa dikehendaki, tapi juga Allah Maha Kuasa untuk menyesatkan seseorang. Maka itu kita jangan merasa harap dengan orang yang sesat. Kalau Allah ceng, lihat orang ahli maksiat, untung jahat pada kayak itu, merasa lebih harap. Hati-hati kalau Allah cek, bahwa kita cek, kita dijadikan Allah ahli maksiat, ini jadi ahli taubat. Nah, untuk itulah. Maka senantiasa kita jaga hati kita. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau memang kita ini penyumbang, benar memiliki rasa malu, maka jangan pernah kita jangankan melakukan maksiat, berpikir untuk bermaksiat saja. Berhati-hati kita. Nah, bila itu ada pada kita, Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena kita dikaruniai Allah sifat haya, diberi rasa malu dalam diri kita. Bersyukur kita, alhamdulillah. Kita akan melakukan maksiat, dan ingat itu semua adalah atas taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, barulah yang ketiga, tanda-tanda orang benar imannya itu adalah syukur, yaitu orang yang senantiasa bersyukur. Bapak dan Ibu yang berbahagia kaum muslimin muslimat rahimakumullah, apa yang dimaksud syukur? Banyak definisinya oleh ulama. Di antaranya dalam kitab dikatakan, yaitu adalah as-sana'u 'alal muhsini bi dzikri ihsani. Yang disebut dengan syukur itu adalah memuji Allah yang selalu memberi kebaikan dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ulama ahli tasawuf menjelaskan, dalam setiap kita melakukan kebaikan selama ini, maka jangan pernah merasa itu karena diri kita. Kenapa? Itu bukan kisah kita, tapi kisah yang menciptakan kita. Bahasa ulama al-tasawuf, kisah-kisah Allah, kisah Rasulullah. Kayak apa? Ada kisah Allah. Dan mulai kita angkat misalnya soal Allah, Akbar, taufiknya Allah, hidayahnya Allah, i'anahnya Allah. Maka itu Allah nyatakan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib kita sadari dua ayat ini, memahamkan kepada kita ketika kita menghambakan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa melakukannya kecuali wa iyyaka nasta'in. Maka ketika ada panggilan salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawaban kita apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk bisa menegakkan sholat dengan baik dan benar, tidak bisa lepas dari tiga. Maka itu kita Kiai Haji Muhammad Baqir menjelaskan, setiap amal-amal soleh, amal-amal baik yang kita lakukan ada lepas dari tiga. Yang pertama, hidayah Allah. Dengan hidayah itu kita tahu ya, bahwasanya sholat itu amal taat. Mungkin ada hidayah, mungkin kita kada sembahyang. Kalau tanpa hidayah kita tidak akan baca Quran. Tanpa hidayah kita tidak menganggap ya apa-apa tentang haji dan umrah. Itu hidayah dari Allah.
sehingga kita sholat, sehingga kita berzikir, sehingga kita puasa dan lain sebagainya. Yang kedua, taufik. Ya, kita mau sholat, sudah terbuka hidayahnya, tapi bisa saja kita tidak dapat taufik. Tanda tidak dapat taufik apa? Karena kau menggawi, tidak dimudahkan oleh Allah. Tahu dengan bahwasanya berkurban itu termaksud sunnah muakkadah. Tahu kita. Ya. Lalu dengan kita hendak berkurban, tapi Allah tak kasih taufik. Contohnya apa? Sudahlah mengumpulkan duit sampai bulan Zulhijjah itu. Ya. Pak, sudah harinya karena tak kumpul duit. Hari 13 belum juga hari ke-14 sekalinya hanya kekumpul duit. Kan dapat taufik namanya. Ya. Dapat sudah hidayah, tapi tidak dapat taufik. Taufik itu artinya apa? Ya, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sebuah ketaatan itu. Itu taufik. Kemudian ya, ada orang dapat hidayah, dapat taufik, tapi tidak diterima oleh Allah. Ia tahu bahwasanya yang namanya sholat itu fardu. Contohnya sholat 5 waktu kan fardu. Tahunya, lalu ia sembahyang. Karena dia dapat taufik, bisa sholat. Tapi sholatnya tidak sempurna, jauh daripada sempurna. Diterima sholatnya, tidak. Maka kita perlu yang ketiga. Apa yang ketiga itu? I'anah, pertolongan Allah. Maka itu di dalam doa kita minta tolong kepada Allah, sempurnakanlah kurangnya. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafashu'ana wa tadarwana wa ta'budana wa qira'atan wa tammim. Minta tolong taksirana ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan kami, terimalah sholat kami, puasa kami, ibadah kami, kekhusyuan kami, kerendahan hati kami, bacaan-bacaan kami, baik itu baca Quran, zikir, baca kitab dan lain sebagainya untuk menuntut ilmu. Watamim, tapi Allah tolong sempurnakan. Tolong sempurnakan banyak kurangnya ya Allah. Maka perlu pertolongan Allah. Nah, ini adalah pas kita ujian bakhit. Yang pertama hidayah, yang kedua taufik, yang ketiga i'anah, pertolongan dari Allah. Ternyata dengan kita dapat menggawinya. Maka ketika kita bisa melakukan taat, siapa yang kita ingat? Allah. Kita bisa sholat, siapa yang kita ingat? Allah. Kita bisa puasa, siapa yang kita ingat? Allah. Kita bisa bersedekah, kita bisa menolong orang, kita bisa melakukan umrah haji, siapa yang kita ingat? Jangan mengingat diri kita, Allah. Berarti kisah siapa? Kisah Allah. Kisah siapa? Kisah Rasulullah. Kan melalui sidinlah hidayah sampai kepada kita. Bukan dari sidin kan sampai hidayah kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka itu ulama mengajarkan kita dalam bukan taat itu jangan ada ingat ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Hanya wujud keislaman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya wujud itu. Nah, disitulah karena kita merasakan itu timbullah syukur. Syukur kepada apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu berkebaikan dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Maka kita sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kita diperintahkan untuk menyebut-nyebut setiap nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Inilah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bila mana dalam penyampaian ini ada salah hilaf, takut, minta ridho, dan kemudian mari kita akhiri membaca kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.